Hai guys, selamat datang di vlog kami. Nah, sebelum memulai vlog, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Kesia Renaldo Farezi, dan yang ini namanya Adira, dan yang ini namanya Kelly. Nah, enjoy. Nah, banyak loh permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat, terkhususnya kita sebagai kaum pelajar. Nah, kalian mau tahu apa permasalahannya? Berikut adalah cuplikannya. Sekarang kita ada di kampus. Nanti Bapak minta tolong kepada kalian bisa mencari informasi mengenai Gubernur Jenderal Belanda yang merugikan Indonesia tentunya. Lalu setelah itu kalian bisa berdiskusi terkait dengan hal tersebut. Baik Pak. Gimana kalau kita tulis si Dendel saja? Karena kan dia lebih berfokus pada pembangunan jalan raya pos. Namun di sisi lain, hal itu sangat memakan banyak korban. Menurutmu gimana dia? Itu aja sudah cukup, udah bagus. Sudah, aku tulis dulu ya. Ya. Udah gak ada tambahan kan? Udah, aku tulis dulu ya. Oke, Pak. Terima kasih ya. Ada sekali ini diskusinya. Yo, Rek, ya apa? Wis mari nonton kan? Cuplikan sing mang wis seru dong. Permasalahan sing terjadi nang kalangan pelajar terus sosial dhewe. Nah, sing koyo ngono iku aja ditiru, Rek. Mergo ra wani ngutarakan pendapat. Kene iki negara berdemokrasi, Rek. Kudu wani ngutarakan pendapat. Meskipun pendapat itu terkadang ono sing salah, ono sing bener. Nah, ketika kita berpendapat, skill berkomunikasi atau bersosialisasi kita itu meningkat. Jadi ojo wedi. Hitung-hitung awake dhewe ku meningkatkan skill bersosialisasi kita. Nah, jadi mulai sekarang awake dhewe sebagai negara berdemokrasi, terkhusus awake dhewe sebagai pelajar, ojo pernah wedi ngutarakan pendapat. Nah, berikut koncoku bakal jelasno tentang permasalahan-permasalahan dalam berpendapat. Halo semuanya, aku Adira. Sekarang aku mau share sama kalian tentang pengalamanku dalam mengungkapkan pendapat. Setiap orang pasti memiliki karakter yang berbeda-beda dalam mengungkapkan pendapat. Ada yang mudah dalam mengungkapkan pendapatnya, namun ada juga yang sulit. Nah, aku adalah termasuk orang yang sulit dalam mengungkapkan pendapat. Pengalamanku begini, biasanya di sekolahku ada yang namanya presentasi, dan presentasi itu adalah presentasi kelompok. Ada kalanya guru bilang, setiap kelompok wajib memberikan pendapat atau pertanyaan kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Nah, di situ aku sudah memperhatikan betul-betul dan menyimak presentasi mereka dengan baik. Tapi ketika sampai di sesi tanya jawab, aduh, aku harus kasih pertanyaan apa? Aku harus kasih pendapat apa sama kelompok mereka? Kayak, memang di otak gak ada pendapat yang mau aku sampaikan. Nah, beda lagi kalau sedang mengerjakan sebuah produk STEM learning. Pendapatku dengan temanku yang satu dan temanku yang lain itu pasti berbeda. Ada kalanya pendapatku itu disetujui, namun juga kadang pendapatku itu ditolak. Karena ya namanya aja kerja kelompok. Jadi aku harus mikir kalau aku juga harus menghargai pendapatnya teman. Kalau misalnya aku ngotot buat menyanggah pendapatnya temanku, maka takutnya nanti aku jatuhnya jadi egois. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah berani dalam mengungkapkan pendapat atau kalian masih suka memendam? Coba kalian refleksikan. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalian sendiri orang yang sudah berani berpendapat atau masih ragu-ragu untuk mengungkapkan pendapat? Coba kita pikirkan baik-baik. Dan kalian jangan salah paham ya. Sebenarnya pentingnya berpendapat ini bukan berlaku hanya untuk para pelajar saja. Tapi sebagai orang dewasa, di kalangan orang dewasa, sebenarnya berpendapat itu juga penting. Kenapa? Misal aja nih ya, kalian sudah bekerja, kalian sudah berada di dunia bekerja, dan kalian bisa bekerja di sebuah badan usaha. Di sebuah badan usaha itu saja ada begitu banyak organisasi kan ya. Nah, kalau misal kalian dalam bekerja tidak pernah mau menyampaikan pendapat, tidak mau berani untuk berpendapat, ya tentu saja kalian tidak akan bisa berbaur dengan baik dalam pekerjaan itu kan ya, dengan pegawai yang lain atau pekerja kantor yang lain. Kalian tentu saja akan agak merasa sendirian. Nah, selain itu kalian juga akan dianggap sebagai orang yang pasif dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Maka dari itu sebenarnya untuk berpendapat itu sangat penting, walaupun hanya untuk hal sepele
seperti pada meeting, kalian ditanyain apakah ada yang berpendapat, ya usahakan kalian berani untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian. Jika kalian memang ada sebuah pikiran untuk berpendapat. Nah, selain dalam dunia pekerjaan, sebenarnya dalam hal lain untuk orang dewasa itu juga ada yang penting banget loh untuk berpendapat itu. Coba kalian tebak apa? Apa ya kira-kira? Ya, daripada kalian mikir-mikir terus dan bosan dengan penjelasan-penjelasannya tadi, coba deh kalian lihat dulu video cuplikan berikut ini. 2019 itu ada pemenang pilpresnya siapa sih? Waktu itu kan yang ramai dibicarakan publik siapa? Metro TV. Ya. Yang dulu misalnya Metro TV hasil quick count-nya itu yang menang Prabowo, mati listrik tiba-tiba hidup lagi yang menang Jokowi. Dan yang tahu persis itu siapa? Metro TV. Metro TV itu siapa? Surya Paloh. Kalau ini dibongkar oleh Surya Paloh, wah habis itu. Belum kasus-kasus yang lain. Dana Covid yang nilainya ratusan triliun yang tidak boleh diaudit dengan keluarnya Perpu Corona, ya kan? Termasuk KCIC dan banyak korupsi lainnya. Bahkan kasusnya yang sempat dilaporkan oleh Ubaidillah Badun, dosen UNJ tentang dugaan pencucian uang atau korupsi yang Gibran Kaisang, ini jadi pintu masuk. Berani kita Jokowi melawan Surya Paloh, ya kan gitu. Nah ini saya kira nggak mudah gitu kalau saya lihat Jokowi atau LBP yang kemarin ketika bertemu dengan Surya Paloh di Wisma Nusantara, itu kan pertemuan yang tidak baik-baik saja kan. Itu pertemuan yang sangat tegang, sangat menakutkan, sangat mengerikan, Pak. Nah, kalian sudah nonton tuh video yang tadi. Dari kalian ada yang tahu nggak sih video yang tadi itu isinya tentang apa sih sebenarnya? Benar, itu adalah video tentang pemilu. Pemilu itu pasti udah kita sering dengar lah ya. Pemilu itu pemilihan umum di mana semua orang yang sudah memiliki KTP atau kartu tanda penduduk itu diharapkan untuk berpartisipasi di dalamnya. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya itu banyak loh orang-orang itu yang tidak mau memilih dalam pemilu. Mereka itu bisa juga alasannya karena mereka ragu harus milih siapa, mereka nggak tahu harus milih siapa. Juga ada yang mereka takut kalau mereka salah pilih orang gimana. Terus ada juga yang hanya karena malas mereka tidak mau memilih. Nah, sebenarnya ini tuh bukan suatu tindakan yang bagus ya. Karena kenapa? Ya karena kita kan juga negara demokrasi. Negara Indonesia itu negara demokrasi di mana keputusan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Jika kita sebagai rakyat itu sudah diberi kesempatan untuk memilih siapa yang kita percaya untuk memimpin, baik itu daerah kita, negara kita, atau provinsi kita harus memanfaatkannya dengan baik. Jika kita menyanyikan kesempatan seperti itu, ya apa gunanya juga kita sebagai negara demokrasi? Kita diberi kesempatan untuk memilih, tapi kita tidak mau memilih. Apa gunanya kan? Nah, selain itu, untuk orang-orang yang takut untuk memilih itu, sebenarnya kita itu harus tahu bahwa pendapat itu tidak ada yang salah. Kita harus percaya akan pendapat kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak percaya dengan pendapat kita tidak percaya dengan apa yang sudah kita pilih, ya bagaimana kita akan menjalankan kehidupan kita sebenarnya kan? Loh, ya apa? Ketemu mana be aku? Nah, kalian kalau denger ceramah, denger aku penjelasno tentang materi ini, yo pasti bosen lah. Daripada kalian bosen, mending kita wawancara Anas Helma dalam menghadapi permasalahan berpendapat. Nah, Rek, kita langsung cari narasumber yang pertama. Yuk ikut aku. Bro. Aduh, Awakmu kok ngelamun ngono, Bro? aduh, iki akeh pikiran tugas. Aku harus wawancara oleh. Oleh. Nah, aku mau nakok. Nah, kan kita sekolah di Stekma. Menurutmu apa permasalahan yang sering terjadi kalau kita yang membuat kita tuh takut dalam berpendapat? Mungkin iki ya apa? Takut dimusuhi guru. Bro, ya apa caranya supaya awak cek wani dalam berpendapat? Nah, aku ya cara meyakinkan diri, meyakinkan diri, terus kurang teguh pada prinsipku. Nah, aku tahu aku benar ya aku wani Pak. Bro, ada motivasi kan gawe konco-konco cek wani dalam berpendapat? Ini ya, nek kalian nggak salah, jok takut untuk berpendapat. Suaramu itu berarti banget. Yes, Bro, sun. Kasih aku Bro. Nah, Rek, berikut kata-kata dari narasumberku sing rapid pol. Nah, lanjut ke narasumber yang kedua ya, Rek. Bro, awal apa ya? Ya apa cara mengatasi permasalahan dalam berpendapat? Barangkali penonton-penonton ini bisa tiru cara Aku ya wani nyoba. Soalnya mungkin orang takut berpendapat itu karena pandangan dari mereka. Jadi satu ya, gak usah didengerin omongan orang lain. Didengerin boleh tapi untuk introspeksi. Nanti kalau didengerin untuk banding-bandingin nggak usah. Jadi terus wani nyoba itu artinya
cobaan yang mungkin 1 kali takut, 2 kali takut, tapi tetap coba, tetap berpendapat. Soalnya lama-lama juga yang ini kudu wani nyoba. wani coba. Nah, pertanyaan kedua ini sini kedua pertanyaan. Awakmu duwe motivasi gak gawe penonton iki kudu wani dalam pendapat? Kalau motivasi, Oh, gak usah ngrungokno omongan wong, fokus nak dirimu dhewe. Iku. apik ngono, Bro. Suwun ya, Bro, waktu. Nah, rek, ngono rek. Teko narasumberku sing keloro rek. Ya apa? Mantep gak motivasi ini? Nah teman-teman, kira-kira seperti itulah ya situasi masyarakat dan para pelajar di Indonesia saat ini. Memang mungkin tidak semuanya itu pasif dan tidak berani berpendapat, tapi masih kebanyakan dari mereka, dari kalian, dari kita semua memang tidak berani untuk menyuarakan pendapat kita, atau mungkin hanya malas menyuarakan pendapat kita. Nah, kadang juga mungkin kalian sudah berani mengeluarkan pendapat, tapi masih juga tidak dihiraukan oleh orang lain. Nah, tapi intinya kalian itu harus tetap mau untuk berpendapat, harus tetap berani untuk menyuarakan pendapat walaupun pendapat kalian diabaikan oleh orang lain. Tapi percayalah, meskipun kalian diabaikan oleh orang lain sekarang, nanti suatu saat pasti kalian akan menjadi orang yang berpengaruh kepada orang lain jika kalian terus-terusan berpendapat. Nah, sebagai penutup, kelompok kami akan memberikan kalian beberapa tips untuk berani berpendapat. Berikut adalah tips-tipsnya. Yang pertama, bangun rasa percaya diri kalian. Salah satu caranya adalah dengan kalian sering bertanya. Yang kedua, hargai pendapat kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, matangkan terlebih dahulu argumen kalian dengan memahami apa yang ingin kalian sampaikan. Kemudian yang keempat, siapkan dirimu sebelum ditanya. Karena jika kalian ditanya dan kalian tidak memahami konsep dari pendapat kalian sendiri, tentu saja kalian akan diragukan oleh orang lain. Yang kelima, posisikan dirimu dengan tepat. Yang keenam, beri tanda bahwa kamu ingin berbicara. Mungkin dengan mengatakan permisi terlebih dahulu, atau mungkin dengan mengangkat tangan. Kemudian yang ketujuh, sampaikan dengan sopan. Jangan asal omong gitu, jangan. Kemudian yang kedelapan, fokus dengan topik yang kalian bicarakan, yang dibicarakan dari pembicara sebelumnya. Kemudian yang kesembilan, sampaikan pendapat kalian dengan rendah hati. Jadi jika ada orang lain yang memberikan pendapat mereka tentang apa yang sudah kalian sampaikan, terima pendapat mereka, walaupun mungkin itu tidak terlalu cocok dengan apa yang kalian pikirkan, tapi kalian harus menghargai pendapat orang lain juga. Dan yang ke-10 yang terakhir, kalian harus tahu kapan untuk diam. Nah, itulah 10 tips dari kami agar kalian lebih berani lagi untuk berpendapat. Semoga bermanfaat ya. Dan sayang sekali, kami harus mengakhiri video ini di sini. Nah, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah menonton, dan juga semoga saja video ini bermanfaat bagi hidup kalian dan mengubah perspektif kalian mengenai berani berpendapat. Semoga kalian bisa mengungkapkan pendapat yang kalian pendam selama ini setelah menonton video ini. Dan sekian dari kelompok kami. Video vlog kami tutup di sini. Terima kasih semuanya. Bye bye.